Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ngopaja. Ngopi, ngobrol, dan ngomongin apa aja. Yang penting ngomong ya, tidak diam. Karena diam itu tidak selamanya mas bro, mbak bro. Baiklah para kawan-kawanku sekalian yang sedang berbahagia maupun yang sedang bersedih. Kali ini, podcast episode kali ini gue tidak akan membahas hal-hal yang ibaratnya yang bermutu atau yang berfaedah. Episode kali ini gue pure akan hanya sekedar curhat, yaitu curhat tentang skripsi, membahas tentang drama-drama skripsi yang kebetulan itu terjadi di kehidupan gue kemarin-kemarin beberapa bulan, mulai dari Januari sampai bulan sekarang, bulan Juli ya. Buat kalian yang belum tahu tentang skripsi, itu skripsi adalah tugas terakhir bagi mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mengejar gelar S1. Pasti semuanya juga tahu ya. Yang pertama bikin skripsi itu menyulitkan karena seorang mahasiswa semester 7 semester 8. Kebetulan gue nyusunnya itu semester 8. Jadi kesulitannya itu mencari judul yang menurut kita itu tepat untuk kita, terus mencari objek penelitian yang mau di mana itu sangat-sangat membingungkan ya. Karena kita belum pribadi gue itu belum tahu gitu caranya nyusun skripsi itu seperti apa. Jadi ketika kita harus menentukan judul dan menentukan objek penelitiannya itu benar-benar sangat labil. Kita ini mau memilih pendekatan kualitatif ataukah kuantitatif gitu kan. Pokoknya sangat serba membingungkan itu pas awal-awal ya. Ada kejadian yang bikin gue sangat-sangat kesel dan sangat-sangat kecewa gitu ketika gue memilih objek penelitian. Ketika itu gue datang ke objek penelitian, yaitu salah satu badan instansi di pemerintahan Kabupaten Sumedang. Ketika gue datang ke sana untuk meminta izin untuk penelitian di sana, awalnya sih si para karyawan di sana menyetujui. Ketika gue mengajukan judul dan mengajukan tempat penelitiannya atau objek penelitiannya ke kampus, dan setelah beberapa hari kemudian gue datang lagi ke objek penelitian tersebut dan gue ditolak oleh pemimpinnya atau ketuanya. Jadi keselnya gue tuh kenapa sekarang gitu, harus sekarang ditolaknya, kenapa gak kemarin pas awal gue kesana. Itu adalah drama yang pertama gue tentang skripsi. Ketika gue udah punya objek penelitiannya, gantilah objek penelitiannya gak di sana lagi karena ditolak. Lanjutlah menyusun skripsi gitu kan. Menyusun bab 1, menyusun bab 2, menyusun bab 3. Bukan skripsi ya, tapi proposal skripsi. Jadi 3 bab. Ketika gue nyusun proposal skripsi, bab 1 tidak ada hambatan, bab 2 lumayan lah, bab 3 beres. Ketika udah semuanya beres, bimbingan kesana kemari mengejar dosen, dan akhirnya sampailah ke sidang seminar proposal gitu. Alhamdulillah gue daftar gelombang 2 gitu, tidak gelombang 1 ya. Karena waktu pendaftaran gelombang 1 skripsi gue kebetulan belum beres, jadi gue ikut seminar proposal gelombang 2 gitu. Nah kan awalnya gue daftar itu offline ya, jadi gue datang ke kampus, daftar, ngumpulin persyaratannya. Setelah menunggu beberapa hari, beberapa minggu, seminggu lebih mungkin lah, si corona ini datanglah si corona ke Indonesia, makin menyebar dan akhirnya ditutuplah. Ada kebijakan yang namanya PSBB. Jadi sidang proposal skripsi gue itu tertunda. Kesel sih. Jadi
sidangnya itu secara online. Tapi kalau di kampus gue itu bukan online yang misalkan video call atau di Zoom gitu ya, tatap muka. Tapi sidang skripsinya cuma diperiksa berkasnya doang. Jadi skripsi kita itu diperiksa oleh dosen penguji, lalu dikasih tahu lah mahasiswanya yang revisinya yang mana aja gitu. Jadi tidak face to face, tidak ada komunikasi, hanya sekedar kayak bimbingan sih gitu. Jadi cuma diperiksa yang mana yang salah, yang mana yang harus dibetulkan gitu. Nah, yang sialnya ini bukan karena sistemnya online gitu ya, tapi gua kalau sistemnya online kayak gini gua bersyukur gitu. Jadi kita itu hanya tahu kesalahan kita itu di mana, lalu kita berusaha untuk membenarkannya. Tapi yang gue kesel kan bimbingannya ini menjadi berbasis online gitu. Jadi ketika seminar proposal ada 3 penguji yang menguji gue, kita itu ngirim file revisiannya itu lewat WhatsApp. Jadi gue ngirimin ke pembimbing 1 yang udah direvisi, pembimbing 2 yang udah direvisi. Nah, yang pembimbing 3 ini nih, jadi kebetulan gue itu dapet si penguji yang ya dosennya itu lumayan udah cukup berumur mungkin, dan dia itu tidak mempunyai aplikasi yang namanya WhatsApp. Mungkin HP Android atau smartphone aja tidak punya ya. Bukan tidak mampu untuk membeli sih kayaknya, tapi dia ini tidak ingin mengikuti arus zaman lah. Jadi hanya memakai HP seperti Nokia yang jadul-jadul kayak gitulah. Kan jadi ribet gitu. Apalagi waktu itu seminar proposal kalau gak salah bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau yang ke penguji 1 dan ke penguji 2 itu enak, tinggal kirim file aja, file revisiannya lewat WhatsApp atau email. Nah, si penguji yang ketiga ini kita storyin bimbingannya itu, jadi harus langsung ke rumahnya gitu. Gua tuh datang ke rumahnya cuy. Udah mau bulan puasa, lapar, panas gitu kan, males karena corona. Gua harus datang ke rumah. Jauh lagi rumahnya dari rumah gua kan, jadi apa ya, kok masih ada gitu ya yang harusnya sih sama anaknya gak diajarin juga apa ya, gak apa-apa deh kirim file lewat anaknya biar si bapaknya yang baca gitu, atau gimana lah caranya supaya si mahasiswa ini tidak datang ke rumahnya gitu. Lagian juga masih PSBB, tidak boleh kemana-mana, ini malah disuruh keluar gitu kan, malas cuy. Itu yang kedua ya. Yang kedua itu ya tadi yang gara-gara pengujinya gue dapat yang tidak mengikuti zaman, tidak mempunyai alat komunikasi yang secara online gitu untuk mengirim file. Jadi akhirnya gue harus datang ke rumahnya. Yang selanjutnya itu apa ya? Nah, setelah seminar proposal ini udah ACC semuanya, lalu gue lanjut bab 4. Nah, di bab 4 ini kendala lagi nih buat anak-anak, adik-adik sekalian. Di zaman corona ini enak banget yang penelitiannya pakai pendekatan kuantitatif ya, yang data-data kayak gak ngerti sih gua. Kuantitatif itu kalau gak salah yang banyak rumus, yang ngambil datanya itu secara, kalau gak salah kuesioner, pakai kuesioner. Karena skripsi gua di zaman corona, di era corona ini, yang nyebarin kuesioner kan enak ya, ada linknya, tinggal kasih link,
ke beberapa sampelnya, tinggal kasih link terus tinggal diisi ya dapat gitu. Kalau yang kualitatif yang ngambil datanya secara wawancara bisa kalau kita tinggal ngirimin format wawancaranya, tapi kan kasihan gitu, dia harus mengetik atau harus nulis sekian panjang jawabannya, ke kitanya juga gak enak. Nah gue ini ketika gue menghubungi objek penelitiannya itu masih sibuk. Minggu pertama masih sibuk, gue nunggu 2 minggu kemudian ditanyain lagi masih sibuk juga. Pas minggu ketiga gue tanyain, katanya dia balas gitu, kirim aja format wawancaranya. Pas gue kirimin gak dibalas lagi. Gue nunggu selama beberapa bulan, mungkin sebulan setengah lebih mungkin ya, tidak ada jawaban yang pasti gitu. Gua minta jadwal buat wawancara gak dikasih, gua ngirimin format wawancara belum diisi, dan akhirnya gua datang ke objek penelitian bersama teman gua. Gua datang ke sana hampir 3 kali. Yang pertama mau nentuin jadwal wawancara, pas datang lagi kedua masih gak ada kabar, gak tahu kapan katanya. Minggu ketiga gua ngasih format wawancara secara hard copy ya, yang di print. Nah yang keempat akhirnya datanglah akhirnya mereka beres gitu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan atau ya pertanyaan yang gue kasih mereka udah jawab semuanya. Lalu gue ngolah datanya gitu. Setelah ngolah data ke lanjut bab 5, lalu bimbingan lagi. Dan hari Senin tanggal 5, tanggal 6 itu ditutup pendaftaran sidang kedua. Jadi alhamdulillah gue sekarang udah ACC seminar proposal, gue udah ACC sidang, tinggal nunggu sidangnya. Katanya sih masih berbasis online gitu. Jadi buat kalian semuanya yang sedang menyusun skripsi, yang mungkin masalahnya ada yang lebih berat daripada gua, kendalanya adalah yang lebih memusingkan daripada gua, tetap semangat karena jangan berharap ada keringanan di era corona ini ya. Ketika kita punya kesempatan untuk bertemu dengan salah satu yang mau diwawancarai, ya pakailah kesempatan itu sebaik-baiknya. Ketika kita mau bertemu dan bimbingan dengan dosen pembimbing kita, janganlah untuk malas bertemu dengan dia ya, walaupun menyebalkan, dialah penyelamat kita. Karena gua tuh gua nunggu hampir 3 jam hanya sekedar untuk bimbingan bab 5, hanya revisi tentang saran aja itu hampir nunggu 3 jam cuy. Jadi buat kalian yang lagi nyusun tetap semangat. Yang udah beres alhamdulillah, yang belum beres tetap semangat. Jangan panas dengan orang-orang yang sudah beres, dengan orang-orang yang pamer akan sidang. Selamat atas gelarnya. Karena gue juga ngerasain, karena gue ini kan mau daftar gelombang 2 dan gelombang 1-nya kan gue masih nyusun. Pas gelombang 1 itu gue masih nyusun. Ketika banyak orang yang update sidang skripsi online, waduh cuy, hati kita ini yang belum membara. Entah itu syirik, entah itu iri, atau panas, atau ya pengen cepat-cepat beres lah. Kalau nanggepinnya positif sih jadi penyemangat ya. Tapi kalau nanggepinnya negatif ya mungkin kita jadi benci dengan orang-orang yang update dan sok pamer itu.
Aduh, batuk. Ya mungkin itu, gak ada yang gak ada yang berfaedah juga sih dari episode kali ini. Gue hanya sekedar curhat tentang drama-drama skripsi yang gua alamin. Ya mungkin kalau ada dari teman-teman sekalian yang pengen curhat atau pengen menceritakan tentang drama skripsinya juga, boleh kontak gue aja. Kita ngobrol bareng-bareng dan gibahin pembimbing skripsi kita. Jangan ya, gak baik. Oke, segitu aja mungkin dari episode kali ini. Selamat untuk teman-teman gua yang udah pada sidang skripsi. Dan buat kalian tetap semangat, oke? Yuk mari.